Shalom. Apa kabar semua? Apakah teman-teman semua masih dalam keadaan sehat? Kalau masih dalam keadaan sehat, kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena Dia masih menyayangi kita. Baik teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah hadiah yang istimewa. Dan di cerita ini teman-teman, saya menggunakan metode EE. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk dalam ceritanya, saya akan menjelaskan pengertian dari metode EE. Nah, metode EE itu kepanjangannya adalah Evangelism Expression, yang artinya ledakan penginjilan. Baik teman-teman, kita langsung saja. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga, dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk surga? Banyak orang berkata kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi sebaik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah lain-lain. Surga juga didapat bukan karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu sama seperti kita tidak taat pada perintah Tuhan. Kita marah-marah, kita bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor. Dosa juga kita tahu yang baik tapi tidak melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi tidak mau lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat tubuh kita, bukan? Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir kalau kita banyak berbuat baik, maka nanti akan ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin, karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik
tetapi sudah tercampur dengan satu telur yang busuk. Kenapa? Karena satu telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita orang yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita orang yang berdosa. Yang benar adalah Allah kita kasih dan Allah kita juga adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak mau menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang dapat menolong kita agar kita bisa mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah dapat bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Dia bernama Samila. Ia mau membebaskan rakyat dari pemerintah yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ingin mencuri bahan makanan mereka. Samila menjadi marah. Dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum, dicambuk 50 kali. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Samila adalah si pencuri itu ternyata ibu kandungnya sendiri. Dia sangat sayang pada ibunya, tetapi sebagai pemimpin ia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tapi karena Samila adalah seorang pemimpin yang sangat bijaksana, ia melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan semua orang. Ia membuka jubahnya, ia memakaikan pada ibunya, dan ia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Samila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus ia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun Dia adalah Allah, Dia mau datang ke dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum Ia mati berkata, sudah selesai. Ya, semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Yesus dikuburkan, tapi Dia Allah, Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah yang gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci yang dapat membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang dapat membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan. Dan kunci-kunci yang lainnya itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja, atau hanya sekedar ikut-ikutan, ikut ibadah, ikut berdoa,
ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja. Maksudnya kita sudah tahu tentang Yesus. Bahkan kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus. Karena kita tahu dan bisa menghafal. Kita tahu tentang Dia adalah Raja, Dia Juru Selamat, Dia diselipkan di Bukit Golgota, Dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Atau kita hanya mempercayai Yesus untuk mendapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan kita sering berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan tubuh yang sehat, atau permintaan. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dalam dunia ini. Jadi kalau kita mau percaya Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi bukan karena kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada seorang pemain gerobak yang sangat hebat bernama Blondin. Ia akan berjalan melintasi kabel laut air terjun yang sangat deras sambil mendorong kereta yang bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tetapi kemudian Blondin bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin dapat menyeberangkan penonton? Wah, semua penonton berkata, ya, kami percaya. Tapi Blondin bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Nah, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, dan anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong, dan Blondin membawanya ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk mau dibawa menyeberang. Jadi yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik dan kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa sama-sama. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk mati menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya.
masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus kepada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, ia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekarang karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat, tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu seperti janji Yesus dalam Injil Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti. Kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik, tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan sebagai tanda terima kasih, sekarang kita sudah menjadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui baca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadat di sekolah minggu, bersekutu dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Oke teman-teman semua, jadi seperti itu ya. Kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like. Shalom.